Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam Bisnis Bali News. Saya akan mewawancarai Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Pak Adi Nugroho, berkaitan dengan rilis yang sudah dilakukan pada tanggal 3 Agustus ini. Dan apa saja ya, saya sendiri belum begitu banyak tahu, tapi kita akan langsung sapa dulu Pak Adi Nugroho. Om Swastiastu, Pak Adi. Om Swastiastu. Selamat siang, bagaimana kabar? Astungkara, baik. Sehat ya Pak Adi ya? Astungkara, sehat. Baik. Hari ini tanggal 3 Agustus dilakukan rilis ya dari Berita Resmi BPS. Statistik. Apa saja yang dirilis, Pak? Yang kami rilis hari ini ada 6. Yang pertama seperti biasa inflasi, yang kedua nilai tukar petani, yang ketiga ekspor impor, yang keempat pariwisata, yang kelima transportasi udara. Jadi ada Dan 6 satu lagi indeks demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia. Ya, karena ini masih masa Covid, Pak. Siap. Kita selalu disajikan oleh informasi yang kurang menggembirakan gitu. Adakah yang melegakan lah sedikit data-data yang dirilis hari ini dari BPS, Pak? Ya, apa boleh buat bahwa memang pandemi ini menekan kita dari hampir segala arah, sehingga sampai dengan bulan Juli ini indikator yang bisa kami sampaikan belum sampai pada taraf menggembirakan. Namun demikian juga tidak semuanya mengkhawatirkan, mencemaskan, karena ada juga indikator yang sudah bisa dikategorikan membuka harapan. Tapi belum menggembirakan, Pak ya? Masih baru membuka Sayangnya harapan, belum sampai kepada tahap menggembirakan. Ya. Silakan Pak, yang membuka sedikit harapan dulu, kabar bagusnya dulu lah. Di antara sekian yang masih belum cukup membuka harapan, ada kabar bahwa ekspor impor kita sudah mulai naik. Jadi ekspor naik 25,24% dibandingkan ekspor bulan sebelumnya. Sementara impor juga naik 21,94% dibandingkan impor bulan sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu, turunnya seru. Impor sampai 82,46%. Sampai 82. Sementara itu transportasi udara juga sudah mulai membuka harapan. Kondisi bulan Juni ya, bulan 6 ya, bukan bulan 7. Itu sudah ada 242 penerbangan. Dan ini membaik dibandingkan bulan Mei. Pembaikannya seru, dari 92 menjadi 242 penerbangan. Kalau dilihat penumpangnya juga mengisyaratkan perbaikan. Dari semula 2.500-an sudah menjadi 11.000. Penerbangan domestik ya. Sementara penerbangan internasional belum. Gambarannya di bulan Juni kemarin masih turun 54% dibandingkan bulan sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya bahkan hampir 100%. 98,94%. Belum ada harapan dari penerbangan internasional, tapi dari penerbangan domestik sudah ada harapan. Itu bulan Juni, Pak ya? Bulan Juni bersamaan dengan situasi ekspor impor. Baik. Sementara yang menggembirakan juga ini keadaan tahun 2019, indeks demokrasi Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia masih berada pada kategori baik dengan skor total sebesar 81,38. 81,38 itu sudah masuk kategori baik. Sekalipun turun sedikit dibandingkan tahun 2018, tetapi masih berada pada kategori baik. Sekalipun di dalam unsur-unsurnya variabel maupun indikatornya masih ada beberapa hal yang kiranya perlu mendapat perhatian agar dalam pengukuran berikutnya beberapa kekurangan bisa diperbaiki. Baik, itu demokrasi ya Pak ya? Indeks demokrasi. Kita agak kesampingnya lah juga, urusan demokrasi dulu. Kita bicara tentang persoalan ekonomi. Dari data yang ada, ekspor impor, kemudian kedatangan pesawat, katakanlah begitu ya, kedatangan orang-orang, penerbangan domestik Pak ini ya. Iya, domestik. Tapi walaupun itu hanya baru membuka harapan gitu. Membuka harapan. Tapi dari kacamata statistik apa yang mungkin bisa
lebih analisisnya lebih mendalam lagi tentang data-data tersebut, Pak, terhadap perekonomian Bali. Apakah ini cukup untuk mendongkrak, membantu dari ketertekanan yang luar biasa ini? Ya. Harapan ini bisa membuat kita sekurangnya berhenti dari keterpurukan. Sejak bulan Februari kemarin kan boleh dikatakan hampir semua indikator itu turun. Ya. Sampai bulan Juni ketika harapan itu terbuka, mudah-mudahan sudah tidak ada penurunan lebih dalam lagi. Kita sudah mencapai dasar, dasar keterpurukan, dan kita tinggal berharap ada kesempatan untuk naik. Ya. Jadi paling tidak itu makna data tersebut, karena sudah ada peningkatan, paling tidak dasarnya sudah tersentuh dasarnya, berarti ada gejalanya akan naik terus. Kita sudah bisa berharap untuk mendapatkan peningkatan. Cuma sekali lagi, yang membuka harapan baru ekspor impor dan penerbangan domestik. Yang lain salah satunya adalah indikator yang dikaitkan dengan wisatawan mancanegara. Pada bulan Juni kemarin angkanya hanya 32 kunjungan wisatawan mancanegara. 32 orang. 32 kunjungan. Mungkin diantaranya ada yang bolak-balik. Satu orang yang mungkin 2 kali, tapi 32 kunjungan. 32 kunjungan. Padahal biasanya di Bali kita bicara mengenai sampai 500-an ribu tiap bulan. Cuma 32. Tinggal 32 kunjungan. Jauh sekali ya. Iya. Dan kalau dipresentasikan udah jatuh banget. Sudah nolnya terlalu banyak, 99, bisa dipresentasikan. Berarti itu sebenarnya menunjukkan bahwa perekonomian Bali dari pariwisata belum menunjukkan harapan yang atau titik terang itu belum ya. Harapan kalau melihat yang tadi ada harapan. Yang ini belum. Tetapi kalau bercermin kepada penerbangan domestik, kita berharap semoga angka 32 ini menjadi angka terendah. Artinya kita sudah menyentuh dasar, dan karenanya ke depan kita mendapatkan angka yang jangan lebih rendah dari 32 lagi. Dan ketika itu terpenuhi, maka kembali kita mendapatkan harapan lagi dari indikator ini. Yang kembali ke ekspor impor tadi, Pak Adi. Kalau kita bicara ekspor impor ini mulai ada geliat ini kalau dari data yang muncul, apakah karena adanya permintaan atau karena ada dibukanya penerbangan? Apa yang menjadi faktor? Bulan Juni barangkali kalau kita bicara bulan Juni, kebijakan terkait dengan penerbangan belum terlalu kuat. Tetapi ini adalah transaksi normal sekalipun berada dalam situasi yang tertekan. Yang barangkali perlu disyukuri dan perlu dijaga atau dikembangkan lebih lanjut, peningkatan yang terkuat itu datangnya atau yang signifikan ya, datangnya dari Amerika. Jadi kemarin ekspor Bali ke Amerika itu adalah yang terkuat, dan pada bulan Juni kemarin menguat lagi ya. Sehingga agaknya hubungan Bali dengan pelaku perdagangan. Kalau produk yang diekspor itu ada datanya? Produk yang utama adalah mesin dan ikan dan udang. Ikan dan udang. Jadi permintaan, walaupun Amerika dalam kondisi seperti itu masih ada permintaan cukup kuat ya. Ikan dan udang. Ada lagi produk lain, Pak, yang pakaian jadi, bukan rajutan. Bukan jadi rajutan. Kalau impornya, Pak? Kalau impor ya yang kuat juga dari Amerika. Jadi agaknya Bali bermitra cukup erat dengan Amerika, sehingga kemitraan ini layak dijaga. Karena terbukti bisa memberikan harapan di saat kita dalam keterpurukan. Kalau kita bicara tentang petani, Pak, nilai tukar petani atau apa yang ada nggak? Karena ini kan sejak COVID orang rame-rame bertani gitu, ada pengaruhnya nggak terhadap pergerakan data-data statistik? Nilai tukar petani bulan Juli, bulan 7 yang baru saja kita lewati naik 0,42, sekalipun masih pada level di bawah 100, yaitu 93,92, tapi sudah naik ya. Ya, dan kenaikan indikator nilai tukar petani ini disumbang oleh 3 subsektor. Subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan, dan perikanan. Terutama subsektor peternakan yang kebetulan bulan Juni kemarin adalah bulan dilaksanakannya peringatan
hari Idul Adha, ketika banyak kebutuhan ternak besar dan ternak menengah sedang, dan karenanya pada kesempatan itu indeks nilai tukar petani peternakan menyumbang peningkatan yang paling tinggi untuk total indeks nilai tukar petani. Oke. Kalau angka seperti itu, apakah itu peningkatan yang cukup untuk bisa memberikan dampak terhadap misalnya kesejahteraan masyarakat Bali, atau terlalu kecil Pak sebenarnya? Kalau bisa didapat peningkatan lebih dari 1% setiap kali penghitungan tiap bulan, yaitu angka yang besar sekali. Angka yang besar Pak ya. Dan pada bulan Juli kemarin peternakan naik 2,24. Kalau tiap bulan begitu ya makmur sekali kira-kira. Makmur ya Pak ya. Tapi apakah kemudian bisa dikatakan Bali mengalami switch ya, katakanlah dari pariwisata ke pertanian? Masih bisakah? Untuk yang jauh, itu kita perlu melihat struktur ekonomi yang akan kami rilis besok tanggal 5. Tanggal 5. Oh. Tanggal 5 kami akan merilis pertumbuhan ekonomi dan di dalamnya ada struktur ekonomi. Sekali yang kemarin-kemarin struktur ekonomi Bali didominasi oleh akomodasi dan konsumsi pada kisaran 23%. Pertanian pada urutan kesekian berada pada tingkatan 13, sekian persen, agak jauh. Dan kita lihat besok apakah pertaniannya naik dari 13 menjadi berapa, apakah akomodasi konsumsinya turun dari 23 menjadi berapa. Setelah kita melihat itu, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa ada kemungkinan perubahan switching struktur ekonomi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi itu ya sebenarnya angka yang paling ditunggu oleh masyarakat ya. Tapi tanggal 5 Pak. Tanggal 5. Belum ada bocoran Pak ya? Belum ada angkanya. Belum ada. Tidak boleh dibocorkan ya. Jadi itu ada khususnya Pak, nanti pertumbuhan ekonomi tanggal 5 katanya akan di. Baik. Kalau Pak Adi melihat jadi angka yang dirilis ini walaupun belum menggembirakan gitu ya, tapi sudah ada angka-angka yang katakanlah mulai bertumbuh gitu ya. Ini sedikit meningkat menumbuhkan juga memberikan harapan gitu ya. Tapi kira-kira kalau menurut Pak Adi, mungkin sebagai closing statement juga, apa yang menjadi konsen pemerintah Bali ini terutama yang harus dilakukan juga kabupaten kota dalam kondisi seperti ini dari data-data yang ada ini? Apakah harus lebih membuka keran pariwisata atau ada perubahan-perubahan misalnya kebijakan atau apa Pak yang menurut Pak Adi dari statistik ini? Iya, salah satu yang barangkali banyak orang membicarakan adalah tekanan terhadap masyarakat ekonomi yang paling rendah. Mereka yang untuk makan hari itu harus mencari hari itu, sementara pergerakan sedang dibatasi maupun terbatas, adalah mereka yang paling terganggu oleh tekanan ini. Dan gangguan dalam bentuk ekonomi sering disebut sebagai menurunnya daya beli. Kemampuan daya beli mereka sangat terganggu. Maka kalau memungkinkan, yang diharapkan dari pemerintah adalah mendapatkan program sedemikian rupa yang harus bisa cepat hasilnya untuk mengembalikan atau menjaga daya beli masyarakat tidak terpuruk lagi. Menjaga daya beli masyarakat itu tidak terpuruk lagi dan mengembalikan mereka yang sudah terlanjur terpuruk. Nah, itu yang harus konsen pemerintah kebijakan di sana. Iya, yang umum disampaikan tidak bisa tidak ya fiskal. Ada bansos atau padat karya yang memberikan kesempatan kepada masyarakat golongan paling bawah itu untuk bisa mendapatkan penghasilan dan untuk mengembalikan kemampuan mereka belanja untuk keperluan konsumsinya. Jadi itu kebijakan yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak ya? Jadi menurut saya. Ya, karena itu bisa menjaga pertumbuhan ekonomi supaya tidak terpuruk sampai begitu dalam. Baik, terima kasih Pak Adi. Terima kasih kembali. Ya, itu yang bisa disampaikan dari rilis BPS tanggal 3 Agustus yang memberikan data di bulan Juni ya Pak ya sebenarnya. Juni dan Juli dan ini adalah sedikit walaupun belum menggembirakan kata Pak Adi tapi sudah memberikan sedikit harapan. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan optimisme walaupun saat ini harus kita akui kita masih bergelut dengan pandemi Covid yang belum ada gejala kapan akan berakhir, tapi ada mudah-mudahan secara ekonomi kita juga bisa segera bangkit. Demikian
Bisnis Bali News kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.